kelemahan dari sakit penyakit dalam bentuk apapun. Dalam nama Tuhan Yesus, kami nyatakan tidak berkuasa lagi. Juga cuaca yang mengganggu dalam bentuk apapun, jaringan-jaringan dalam nama Tuhan Yesus. Mohon Tuhan, Engkaulah yang memulihkan semua, memberkati, sehingga kami bisa menikmati Roh Kudus yang ada di tengah-tengah kami. Terpujilah namamu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik, puji Tuhan, shalom semuanya. Salam sejahtera di dalam kasih Yesus. Baik, eh, kita mau bersama-sama ya dalam satu kebersamaan keluarga Kerajaan Allah di dalam wadah Gereja Kristen Kudus Indonesia yang saat ini dipimpin oleh hambanya Bapak Pendeta Insinyur Hisar Siombing, Hisar Simangunsong. Ya, itulah ya kebersamaan kita dalam kasih Tuhan, ya dalam anugerah Tuhan. Baik, puji Tuhan. eh, Tadi Ibu Artati sudah telepon dan kasih tema eh, Yesaya 12 ayat 1-6. Baik, karena 6 ayat, mohon dibantu, ada salah seorang dari kita yang jaringannya bagus, ya. Tolong dibaca dulu Yesaya 12 Ya, ayat Pak. 1-6 Saya ini. akan bacakan, Silakan, Pak. Bapak Ibu. Nyanyian syukur atas Ya. keselamatan. Yesaya pasal 12 ayat 1. Pada waktu itu engkau akan berkata, aku mau bersyukur kepadamu, ya Tuhan, karena sungguh pun engkau telah murka terhadap aku, tetapi murkamu telah surut, dan engkau menghibur aku. Ayat 2. Sungguh Allah itu keselamatanku, aku percaya dengan tidak gementar, sebab Tuhan Allah itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Ayat 3. Maka kamu akan menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan. Ayat 4. Pada waktu itu kamu akan berkata, bersyukurlah kepada Tuhan. Panggillah namanya, beritahukanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Masyurkanlah bahwa namanya tinggi luhur. Ayat 5. Bermasmurlah bagi Tuhan, sebab perbuatannya mulia. Baiklah hal ini diketahui di seluruh bumi. Ayat 6. Bersyukurlah, berserulah, dan bersorak-sorailah, hai penduduk Sion, sebab yang Maha Kudus, Allah Israel, agung di tengah-tengahmu. Amin. Amin. Baik, terima kasih, puji Tuhan. Ya, oke. Ini mohon sambil terus ya kita berdoa karena tema ini baru ini juga ya tadi andai kata bisa ya tema yang Natal ya Natal nasional PGI dan gereja-gereja aras-aras ya itu tentang kelahiran Yesus membawa kebahagiaan dalam keluarga ya mungkin agak lebih spesifik ya dan bagi saya lebih gampang ya menyesuaikan tapi tidak apa baik tema ini ya inti dari pesan Yesaya ini bahwa ini adalah kelanjutan dari pasal 11. Ini merupakan suatu eh, pesan di mana Yesus ya memang sudah dinubuatkan pada Yesaya pasal 11 sebelumnya ya di mana di dalam Yesaya 11 judulnya Raja Damai yang akan datang ya. Nah, di situ diungkapkan oleh Nabi Yesaya bahwa akan ada dari tunggul Isai dikatakan di situ ya, akan ada keturunan yang membawa damai dengan hikmat, pengertian, nasihat, keperkasaan, pengenalan dan takut akan Tuhan. Ya, maka
lewat kehadiran atau penampilan atau janji tentang kehadiran Sang Raja Damai yang akan datang ini akan memerintah ya dan menjadi raja bagi orang-orang atau setiap suku, bangsa, kaum dan bahasa yang mau memberikan hati untuk firman Tuhan atau penampilan Sang Raja Damai ini masuk ke dalam hatinya. Sehingga muncul Yesaya pasal 12. Judulnya Nyanyian Syukur Atas Keselamatan. Ya, jadi ini kelanjutan sebagai akibat atau efek dari kehadiran Yesus di hati umat manusia, maka ada rasa syukur, ya, ada jaminan keselamatan bagi umat Tuhan yang mau menerima Dia di dalam hati dan pikiran. Ya, inilah yang menjadi topik atau inti dari pesan Yesaya pasal 12 ini. Ya, di mana Allah sendiri sumber keselamatan itu yang sudah dinubuatkan akan datang dan tujuh roh Allah di dalam pasal 11. Sehingga Nabi Yesaya menggambarkan bagaimana respon umat keselamatan dari di mana mereka pastinya menemukan jalan keluar ya dari kegelapan, dari rasa takut, dari ketidakpastian. Nah, kita tahu bangsa kita ini di beberapa provinsi sedang mengalami ketakutan. Ya, sampai sekarang di yang terdampak bencana, ya, listrik masih padam. Mereka seolah-olah masih hidup dalam kehidupan 2000 tahun yang lampau, ya, di mana untuk penerangan itu memang harus dihasilkan dari kekuatan atau kepintaran manusia dan alam. Jadi mereka bagaimana kehidupan Yesus Kristus itulah ya, belum ada ya, masih betul-betul aman di mana kehidupan dengan alam harus bersama. Kehidupan manusia dengan alam mau nggak mau harus sesuaikan diri ya, dan kadangkala makanan itu ya zaman itu masih belum diolah seperti zaman kita sekarang. Nah, jadi apa yang bisa kita boleh hubungkan dengan kesetiaan setiap kejadian-kejadian yang ada itu, ya, ini yang harus kita boleh memahami. Ya, jadi contohnya, ya, pada zaman dahulu, ya, Yusuf itu di dalam kehidupan keluarga, ya, dia itu anak yang paling kecil, ya, anak yang paling bontot, sangat disayangi oleh ayahnya dan diberikan baju atau jubah yang maha indah. Tapi zona aman dia itu harus terganggu karena rencana Allah. Ya, dia dijual abang-abangnya pada waktunya, pada saat itu sebenarnya idenya mau dibunuh. Ya, tetapi Ruben dan Yehuda menyelamatkan dan dijuallah ya ke orang katakanlah ya orang pedagang-pedagang sampai akhirnya masuk rumah Potifar dan singkat cerita akhirnya dia sampai ke penjara ya. Tapi bagi Yusuf itu adalah rasa gede kehidupan dimana sampai saat masuk penjara nggak ada kepastian masa depannya ya, karena nggak pernah diponis langsung diterjunkan atau dilemparkan ke penjara. Jadi sesungguhnya kondisi Yakub saat itu beda dengan narapidana yang ada vonis dari hakim dan ada batas waktu dia direhabilitasi di situ, dihukum. Tapi Yusuf enggak, ya. Tapi bagi Tuhan gampang sekali ya untuk berikan atau mengangkat seseorang kepada rencananya, ya. Jadi di Yusuf itu adalah tragedi kehidupan, tapi ternyata bagi Tuhan itu jalan hidup untuk memperpanjang, untuk menolong, bahkan inti dari Alkitab untuk melahirkan
Ya, ya di yang Tuhan buat. Apa tuh Tuhan mau bencana itu? Satu hal pasti bahwa setiap agama selama ini memuji menyembah Tuhan dan percaya sekali akan Allah yang dia sembah sanggup menolong dia. Nah, ketika bencana itu datang, ya, doa yang bagaimanapun dalam setiap agama, ya, itu tidak bisa ternyata menolong. Nah, akhirnya mereka keluar dari sistem agama dan mereka bertanya kepada Tuhan yang benar, apakah Tuhan ibadah, bukankah kami sungguh-sungguh ya sholat apa segala macam. Nah, semua agama ya tentunya ya, kepada Tuhannya, termasuk kita orang Kristen, gitu ya. Dan ketika Tuhan buat bencana, seakan-akan doa yang bagaimanapun nggak mempan atau nggak dijawab Tuhan. Nah, kondisi sekarang di daerah yang terdampak paling parah, untuk makan pun susah, ya kan? Bukan pemerintah nggak peduli, itu nggak ada, tapi jalan masuk ke sana, ya, jalan masuk ke sana yang tak bisa diterobos. Nah, lewat kejadian itu, sebenarnya pesan Tuhan, apakah mereka betul-betul cari Allah yang sejati? Apakah mereka memang betul-betul mau benar-benar mengharapkan pertolongan yang sejati, ya? Ya, itulah keselamatan nama Tuhan Yesus Kristus. Sehingga ya, lewat judul yang kita lihat ini, bahwa keselamatan itulah sebenarnya yang paling inti, yang betul-betul bisa menghibur, bisa memberikan jaminan ketidakkhawatiran, jaminan kedamaian dalam setiap kehidupan manusia. Ya, kalaupun manusia sebelum bencana makan standar, ya mereka bisa terawat segala macam, tapi sesungguhnya belum tentu ada jaminan kehidupan kekal bagi mereka. Nah, setelah lewat kejadian ini, pesan Allah itu carilah keselamatan yang betul-betul bisa memin. Ada pemulihan. Itulah ayat 1. Dikatakan sekalipun engkau telah murka terhadap aku, tetapi kamu itu telah surut dan engkau menghibur aku. Ya. Ayat lain ya berkata, dia yang melukai tapi dia juga yang membalut. Nah, Tuhan buat ini. Tapi selalu bencana di balik duka, di balik murka, ada penghiburan. Nah, orang-orang cari Tuhan, orang-orang bertobat, orang-orang berharap supaya mereka lepas dari penderitaan itu. Intinya Tuhan memang mengajarkan Israel dalam konteks Yesaya. Karena memang dosa-dosa Israel. Tapi murkanya itu nggak selamanya. Ia memulihkan, ia menghibur, dan ia memberikan keselamatan. Keselamatan datang dari firman yang telah menjadi manusia. Itulah itu. Dan siapa itu menjadi manusia? Itulah kasih. Bukan kemarahan, bukan balas dendam, bukan sakit hati, bukan rancangan yang membinasakan orang lain, bukan. Ya, tetapi kasih itu menghidupkan. Kasih itu memberikan jaminan adanya surga setiap kehidupan keluarga, rumah tangga. Lalu di ayat 2, Tuhan itu katakan, dialah Tuhan yang memberikan keselamatan dan pujian, mazmur, nyanyian. Ya, di kedua tadi sesungguhnya itu aku percaya dengan tidak gemar. Nah, artinya ketika dalam suasana kelam, suasana goncangan, hanya orang-orang yang mau datang kepada Tuhan, percaya 100%, ini yang akan mendapat penghiburan sesungguhnya dengan hatinya. Rasul Paulus bilang, ya, kalaupun dia harus mati, itu keuntungan. Tapi kalaupun dia harus hidup di bumi, itu artinya dia harus di kepada Tuhan dan dia harus
mengerjakan betul-betul kan, pesankan, perintahkan untuk dikerjakan. Ya, makanya sudahlah kerja buat Tuhan sih, dia bilang. Jadi intinya Allah sendiri ya bukan memberikan malapetaka itu untuk siapa itu aja, ya. Tapi balik itu semua, dia menawarkan kekuatan, keberanian untuk saya, dan juga lepas rasa takut. Kita lihat puncak dari orang kita ketika dia menghadapi ketakutan yang sangat luar biasa. Kita sudah menghadapi ketakutan itu, merasa rasa beranian, ya timbul rasa yang udahlah apa boleh buat, aku harus menghadapi. Akhirnya dia akan mencari kekuatan yang sejati. Ketika kita bilang aku nggak bisa lagi Tuhan, bikin apapun, aku hanya menyerah ya di hadiratmu. Itulah Roh Kudus, kekuatan Allah berbentuk sukacita, dalam bentuk iman, ya, dalam bentuk kekuatan yang supranatural yang nggak bisa diterangkan dengan bahasa manusia. Nah, salah satu ayat 8 bilang kalau Roh Kudus itu atas kamu ada kuasa. Nah, kuasa memberi damai, memberikan tuntunan, memberi kedamaian, bahkan kuasa itu menjadikan kita saksi Kristus, ya, menjadikan kita orang-orang yang bisa mewakili Kristus di bumi ini untuk menjadi pendamai. Itu raja imam. Jadi tugas imam itu mendamaikan manusia yang di bumi dengan surga. Ya, jadi kita dan kamu ini iman yang raja yang kudus, umat kepunyaan Allah, imam-imam dalam kerajaan Allah. Jadi setiap kita siapapun, ya terlepas dari kita punya ya hierarki di dalam penggembalaan sebagai ya pejabat-pejabat ataupun status kita ya memang di dalam penggembalaan ya hanya jemaat biasa misalnya. Tapi ya di dalam struktur tubuh Kristus, karena gereja itu ada hal nggak bisa lepas organisasi dan organisme. Nah, organisasi itu tadi ya bicara kepemimpinan, hierarki, ya adanya jabatan-jabatan, dan memang itu harus dipertanggungjawabkan kepada. Tapi saat ini Tuhan bicara tentang organisme, di mana Kristus adalah kepala tubuh. Nah, persoalannya, apakah kita bisa berfungsi sebagai tubuh selama hidup? Tuhan bilang kehidupan yang dipercaya di dunia 70, kalau 80. Memang ada yang sampai 120, 100. Tapi intinya bukan panjangnya atau tapi Tuhan mau bagaimana kita selama hidup di bumi, mau berapapun panjangnya, 70 kalau 80, apakah kita bisa menjadi sumber, apakah kita menjadi imam, ya imam-imam dalam Allah, menjadi pengantara. Apakah kita mengerti identitas kita di dalam Kristus? Apakah kita tahu siapa kita dalam Kristus? Nah, Tuhan kasih tahu loh, ya kita ini imamat yang rajani, pengantara berdosa yang mau binasa, supaya mereka ketemu jalan, ya jalan kebenaran dan kehidupan. Ketika kita dikasih Tuhan 80 tahun, tapi kita nggak tahu bagaimana menghidupinya dengan sistem kerajaan Allah, itulah target rohani yang lebih ngeri daripada ya sekedar sakit penyakit bumi dan segala macam kanker dan segala macam. Kenapa? Kita dikasih mandat yang begitu ini tinggi derajatnya. Yang pertama kita dikasih kelahiran baru, kasih kerajaan Allah, kita dikasih menikmati Roh Kudus. Kalau Roh Kudus itu kuasa. Tapi ternyata sampai akhir hidup kita pernah pakai kunci itu. Apa yang kamu ikat di bumi terikat di surga. Apa yang kamu lepaskan di bumi terlepas. Maka kita pernah melepas orang yang terikat narkoba, terikat kebencian, rumah tangganya dihancurkan iblis. Ya, katakanlah kebencian, perselingkuhan, kemabukan, amarah, sehingga dalam setiap keluarga-keluarga banyak anak-anak yang terlantar, yang terbuang
yang hidup sebatang kara karena suami istri bercerai, hancur, mereka terabaikan, akhirnya mereka tercah harapan atau kebahagiaan dalam Kristus Yesus. Datanglah orang-orang percaya, mereka menikmati kerajaan, mereka dipindah kepada terang, tapi sampai akhir hidupnya 70 kali 80, mereka hanya bahagia tempat mereka datang ke minggu menyembah, memuji, ya kasih semua apa yang bisa dikasih, persembahan dan segala macam, minta berkat kemuliaan dari Tuhan sampai anak cucu, lalu pulang gitu tiap minggu, bisnis usaha diberkati nggak dikasih. Tapi pertanyaannya, apakah itu kehidupan seorang imam? Ya, padahal imam tadi menjadi antara Yesus contohnya imam besar agung. Dia meninggalkan zona amannya di surga, datang ke dunia. Itu Natal, bukan untuk jadi hebat, terkenal, dan menunjukkan, oi, kerajaan surga itu mantap sekali. Tapi untuk mati di kayu salib sebagai pendamai. Lewat itu kita punya harapan. Lalu Yesus biarnya, ayo lanjutkan, ayo kerjakan. Itu namanya amanat agung. Nah, di gereja hanya kumpul-kumpul di 4 gedung gereja dan dan menjadi perlindungan, kemuliaan, segala. Enggak pernah satu manusia untuk bisa mengayama manusia yang terhilang walaupun beragama, manusia yang menjerit tiap hari, Allahu Akbar, kami butuh kau sang juru selamat. Mereka menjerit, menangis, cuma bahasanya lain. Bahasanya karena mereka diikat kegelapan, diikat yang namanya agamais, maka mereka merasa akan berjasa kepada Tuhan ketika bakar gereja, ketika menganiaya Kristen, ketika melempari ya gereja segala macam. Sebenarnya itu bentuk kekesalan mereka, balas dendam mereka kepada Abraham yang hanya sangat si Ishak mengatakan bahwa Ismail apa istilahnya mengusir. Nah, Ismail itu terluka, itulah Kedar. Ya, dia dengan ibunya. Ya. Akhirnya ibunya didengar Tuhan. Karena jangan lupa, kita itu adalah Allah yang dahsyat, luar biasa, maha kasih. Dan seluruh makhluk di dunia ini benar-benar dia fasilitasi. Ya. Nah, dia bilang, balilah ke rumah tuanmu. Ya, nanti anaknya akan bangsa yang besar. Jangan lupa, dari bangsa yang besar juga oleh Tuhan, di Tuhan. Tapi ya gaya dan stylenya seperti apa namanya ya atau ya. Nah, jadi kenapa? Karena memang dia dendam dari dasarnya sono. Dia sakit hati. Dia nggak diperlakukan adil oleh ayahnya. Sehingga ketika keturunannya sekarang, keturunan Kedar, tetap ada dosa namanya. Bukan dari keturunan. Itu sebabnya Kedar sangat benci kepada orang Kristen yang merupakan keturunan keturunan yang sudah direstui Tuhan untuk menerima kerajaan surga. Tapi sesungguhnya pesan Tuhan kepada Ishak, damaikan abangmu, bawa dia kepada Kristus. Jangan biarin dia jadi keledai liar. Pasti dia binasa ya tanpa ketemu kemuliaan nama Yesus Kristus. Nah, itulah ya intinya keselamatan dari Tuhan, menyegarkan, memuaskan seperti air hidup. Ya, telah yang kita baca tadi di ayat 3. Maka kamu akan meminta air dengan kegirangan dari mata air keselamatan. Nah, inilah tugas kita, Bapak Ibu. Ya, kita punya fokus. Tinggal mau nggak kita menawarkan kesegaran, menawarkan kesejukan untuk membuat hati mereka yang panas, menundam, iri hati, supaya mereka dengan air kehidupan itu
betul-betul damai dan ada keselamatan dalam nama Yesus itu harus diberitakan. Nggak bisa hanya cukup di doa. Oke, yes, doa membuka seperti Yohanes Pembaptis datang membuka, harus datang memberi keselamatan itu sendiri. Ya, jadi doa udah bagus. Ribuan tahun yang lalu udah doa. Tapi ya setelah terbuka pintu itu, roh-roh, alam roh dari doa, apakah kita mau sedia memberi air kehidupan ini? Dalam Yohanes 4 ayat 14 bilang, Yesus berkata, barang siapa minum air yang kuberikan, ia tidak akan haus lagi. Bangsa-bangsa di dunia ini yang di luar Kristus semua haus. Haus pujian, haus dikasih ketenangan, haus ya untuk mereka tidak lagi lapar, dahaga, dan segala macam. Membuat mereka membara dosa. Apa yang membuat mereka itu dendam dan sakit hati? Dosa. Nah, ketika air kehidupan mereka keluar dari rasa benci, rasa dendam, rasa yang pokoknya kegelapan itulah. Maka Tuhan ada orang itu. Kalau kamu ikat itu secara roh, ya, maka terikatlah dendamnya, bencinya, sakit hatinya. Lalu lepaskan roh damai sejahtera, lepaskanlah keselamatan, lepaskan hidup supaya mereka benar-benar mengalami kepuasan, datang kepada Kristus, ya, mengalami rasa syukur. Nah, itu ayat umat Tuhan dipanggil untuk memberitakan Kristus, bukan hanya bersyukur. Oke, bersyukur dan penyembahan segala macam itu nomor satu. Tapi harus pergi. Ngapain pergi? Memberitakan Yesus Kristus, memberitakan Injil. Itu Yesus ayat 4 bilang gini, bersyukurlah buatannya di antara bangsa-bangsa. Nah, pertanyaannya, Bapak Ibu, siapa Bapak Ibu yang ditolong Tuhan Yesus dari sakit yang mengerikan, katakanlah semua binasa. Nah, kami keluar ya kira-kira belasan tahun yang lalu ya, sudah cukup berangkat dari menuju bagian Medan, tapi di bagian ya pas antara jam 12 malam dengan jam 1 mau subuh kami kecelakaan. Ya, saya yang bawa mobil pumper waktu itu kuning. Ya, ada yang dari depan, ada saya nggak tahu bus apa ya, kencang sekali ya. Tiba-tiba di tikungan ketemu, wah saya kan ya lampunya begitu apa namanya tajam, mas saya juga agak silau tengah malam ya. Lalu saya sepintas lihat, wah karena tikungan tajam ya itu kebun ya, kebun semua. Kalau saya luruskan ada sesuatu mengerikan, mungkin kami akan apa segala macam tekongan ya tiba ya. Nah, akibatnya karena pantai agak tinggi ya, modelnya kami terbalik. Bannya terseret beberapa ratus meter seperti pesawat. Nah, orang dia ngantuk, tidur yang tiba-tiba menjerit darah Yesus. Ya, ada 8 orang di dalam ya. Ada dewasa, ada anak-anak. Waktu itu anak kami tiba ya 2. Tapi nggak ada satupun yang angkat ya. Paling ya, ada rambut yang terpotong-potong apa. Kekuatan darah Yesus itu ya menyelamatkan semua. Nah, pertanyaannya, apa maksud dan rencana Tuhan lewat kejadian itu? Apa Tuhan nggak bisa menghindarkan kecelakaan itu? Ya, apa toh yang bawa hamba Tuhan ya diizinkan terbalik? Ya, bagi saya pribadi ya beda-beda ya setiap pengalaman, karena yang di dalam itu ya semua ada istri pendeta ya. Nah, lagi ada 4 juga 4 gitu. Jadi bagi saya, pesan Tuhan
kamu terhindar dari kematian. Ya. Sekarang sisa hidupmu itu karena dari kematian. Oke, untuk apa itu beda ya? Apa kamu akan lanjutkan itu untuk memuaskan hawa nafsu, cari kekayaan, cari ini apa semua, atau ya, tertib panggilan ilahi dan bersedia untuk bersaksi memberitakan siapa Yesus, menawarkan air kehidupan, sehingga hidupmu itu bukan lagi untuk kepentingan dirimu sendiri, tapi untuk Kristus Yesus, ya. Nah, pesan balik bencana selalu ada pesan. Kalau kita mengerti, ujung-ujungnya adalah anak aku. Balik bencana ini yang di Tapteng, di ada pesan hanya Yesus yang bisa memuaskan hasrat. Walaupun Alfamart di Jara, Indo Jara, itu hanya menunjukkan. Oke, kalau lanjut pun hidupnya sampai mati nanti, umur 80, apakah ada gunanya kalau tidak ketemu dengan keselamatan ilahi, keselamatan kekal? Gak ada juga, atau neraka. Jadi mati sekarang, kena banjir dengan mati 10 tahun lagi, 20 tahun lagi, sama aja, nggak ada pengaruhnya, tetap neraka. Kalau tidak disampaikan Injil Kerajaan. Nah, ketika mereka masih bisa hidup, ada satu yang mereka butuhkan, keselamatan. Jadi keselamatan itu bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi untuk disaksikan. Ya, untuk disaksikan. Saya kalau benar, biasanya ada bekas jahitan. Ya, dulu saya kacamata. Mungkin karena umur, tadi dulunya di plus, tanpa kata saya udah bisa baca. Kalau dulu nggak bisa. Ya, nah teman-teman yang tahu saya dulu pakai kacamata, nggak pernah ada pertanyaan orang pakai apa namanya lensa yang di dalam itu ya. Oh enggak, saya nggak pakai apa-apa. Yang pertama saya pernah kecelakaan dan ini dijahit. Yang kedua ya saya minus dulu karena faktor U kali jadi plus. Saya bilang ini selamatan hanya ya tidak ada berubah di dalam Yesus pasti kepada saksi dari surat tanpa harus pakai kacamata. Nah, apa artinya? Ya, di atas segalanya kita hanya bergantung pada Dia. Lalu ayatnya dikatakan di situ, ya, bernyanyilah bagi Tuhan sebab perbuatan yang mulia. Nah, ya ini saya sudah dilepaskan dari maut. Apakah saya bisa menghidup saya untuk kepujian, kehormatan, kemuliaan dan menyatakan perbuatan Tuhan yang besar, ya? Atau sebaliknya, udah hidup. Waktu kejadian itu sekitar umur anak ya 40-an berarti 30-an gitulah. Ya, saya bisa umur standar 70, ada sisa hidup 20-30 tahun lagi, nikmati aja lah dulu apa segala macam gitu ya. Tapi ya Tuhan punya misi secara pribadi kepada kita. Ya, setiap kita yang ada malam ini, ketahuilah, engkau bukan hanya sekedar dikasih Tuhan, dikasih aman, dikasih berkat, dikasih uang, dikasih, tetapi Tuhan mau kasih tahu setiap kita secara pribadi atau keluarga menjalankan misi kemuliaan, misi. Kalau kita nggak paham, nggak mengerti, itulah yang namanya tragedi kerohanian yang terjadi bulan-bulan. Maka pada yang terpilih, iman yang rajin, tujuannya itu mengeluarkan orang dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Itulah misi ilahi, itulah tujuan Tuhan panggil kita. Itu 1 Petrus 2 ayat 9. Maka ini tuh tidak bersejarah. Ya saya sudah selesai, Abraham sudah selesai, Yesus sudah selesai, murid-murid. Nah sekarang kita, saudara-saudara, apakah hidupmu akan selesai di batu nisan tanpa berbuat apa, tanpa bertindak dalam nama Yesus? Padahal Tuhan kunci kerajaan, Tuhan tempatkan di atas batu karang, Tuhan kasih Roh Kudus, ada kuasa, dan Tuhan kasih kita memerintah di bumi. Wahyu 5 ayat 10. Kita disuruh memerintah. Kita akan
iblis yang mengikat, kegelapan yang mengikat, kita perintah keluar dari bangsa-bangsa. Jadi umat itu hidup memulia Tuhan, bukan untuk kemuliaan kita. Lalu ayat 6 katakan, seruan sukacita karena Tuhan hadir tengah-tengah umat. Nah, puncak rencana itu semua, ayat Yesaya 12 ayat 6 bilang, bersorak-sorai dan bersukacitalah, citalah, sebab yang Maha Allah Israel agung di tengah-tengahmu. Artinya, apa kita bisa menghadirkan Allah untuk tinggal di tengah-tengah Indonesia? Bukan hanya tengah-tengah keluarga kita, bukan hanya tengah GKKI, bukan hanya Indonesia, seluruh dunia. Apakah bisa kita menjadi media terlalu besar? Oh, Indonesia terlalu besar. Ya, kecilkan lagi Provinsi Riau, terlalu kecilkan lagi Kabupaten Kampar, terlalu besar. Kecilkan masih terlalu besar. Desa Tanah Merah, terlalu banyak orang yang di desa keluarga paling tidak. Apakah bisa keluarga betul-betul menghadirkan Allah di situ? Tuhan Tuhan memerintah sehingga hidup aku kemana pergi, anakku kerja bisnis usaha, dia ngomong hadirlah kerajaan surga di bisnisku, hadirlah kerajaan surga di pengembalanku, hadirlah kerajaan surga di tiap-tiap rumah yang ku jalani. Jadi saudara yang dikasih Tuhan Yesus, ya, dialah Allah Manuel yang kita peringati hari 23, Allah beserta kita. Lahir itu hadir lewat Natal, kehadiran Allah itu adalah alasan untuk membuat seluruh manusia bisa bersukacita, bisa bersyukur, kembali ke Eden, kembali ke Yerusalem nanti. Siapa pelakunya? Sekali lagi, sudah selesai, saya sudah selesai, Yohanes Pembaptis sudah selesai, Yesus juga sudah selesai, murid-murid selesai. Kita yang di akhir mungkin Yesus 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, atau berapa tahun pun, tapi kita masih hidup. Bisa kita mengakhiri finishing? Bisakah kita dipercaya Kristus? Bisakah kita diharap menyelamatkan seluruh bangsa ini? Ya, seluruh dunia ini? Jawabannya sih bisa, tapi maukah saudara dipakai Tuhan? Maukah keluar dari zaman? Maukah engkau menjadi murid-murid sejati, rasul-rasul dulu, martir semua? Kita martir, marilah. Ada banyak di tetanggamu yang letih lesu berat. Banyak di karyawan-karyawan sesama, ya, sama kerja, sama-sama bisnis, sama-sama petani, nelayan, tapi mereka masih berat karena dosa. Maka jawabannya, ya, Yesus satunya. Jadi keselamatan, jalan keluar yang akan membawa seluruh umat manusia jadi tubuh Kristus, mana Yesus jadi kepala. Dan Tuhan berharap jangan ada satupun yang binasa. Seluruh umat manusia beroleh keselamatan. Siapa mau jadi imam? Itulah pesan kita, Yesaya pasal 12. Kiranya mari renungkan, dan ada yang mau menyambut. Ini aku utus aku mana aku berada, beri hikmat, beri keberanian, kasih tahu aku identitasku, kasih tahu aku Tuhan karuniaku, kasih tahu bagaimana cara memenangkan pertandingan iman ini, membagi kerajaan atau memberikan kerajaan ini kepada mereka yang ikat, yang lemah, yang akan terlempar ke neraka. Ya, mari saudaraku, ya, saudara di tempat masing-masing tutup mata. Kalau mau angkat tangan kan, Bapak di surga, kan nggak utuh. Apa Zoom kali ini begini gangguan. Hamba juga nggak ada persis sama sekali, dan karena jaringan pemimpin kami bisa menyampaikan apa yang dia ucapkan. Tapi apa yang bisa, apa yang Bapak tahu dan mampu, hamba nggak ngerti apa yang Tuhan mau lakukan bagi GKKI.
Tapi hamba percaya kami adalah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, kepunyaan Allah. Kami disuruh Tuhan memindahkan orang-orang dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Nggak ada yang diharap Tuhan selain dari orang-orang yang ditebusnya, selain orang-orang dari selain orang yang sudah di jalannya, orang yang mengerti. Tuhan sudah kasih fasilitas, tempatkan di atas batu karang. Firman kebenaran yang hidup, alam tidak dapat menyentuh, menyenggol ataupun menguasai. Dikasih kunci kerajaan, dikasih Roh Kudus sebagai mandat dan kerajaan. Kami tinggal berani, kami pergi. Berani kami sebagai imam-imam di bumi. Tuhan, bicaralah kepada setiap kami. Bicaralah Tuhan yang mau kami lakukan. Bicaralah Tuhan supaya kami tidak sia-sia. Supaya GKKI juga menjadi tontonan masyarakat yang hanya jadi organisasi bulan-bulanan. Hanya organisasi yang main-main. Hanya organisasi yang mencari nafkah lewat proposal. Kami nggak mau hal itu terjadi. Ampuni kami semua. Di belakang kami ada jemaat yang dikembalakan. Kalau mereka nggak tahu fungsi tugas dan apapun sebagai seorang Kristen yang luar biasa dahsyat, itu adalah kami nggak kasih tahu siapa hidup mereka, siapa mereka yang dahsyat, sehingga mereka tidak melakukan tugas keimamatan. Mereka ngerti memenangkan pertandingan. Bahkan banyak Tuhan orang Kristen bercerai, anak-anak yang keluar dari rumah narkoba, ikatan gelap, seks bebas atau apapun. Karena kami semua orang tua nggak berfungsi, nggak tahu Bapak memuridkan mereka, nggak tahu memfasilitasi mereka menjadi generasi hebat, generasi kuat, generasi yang menjadi pemenang. Karena itu bicaralah Tuhan, selagi masih ada waktu, biarlah kami datang dengan kerendahan hati. Bicaralah apa yang kami kerjakan oleh organisasi ini, apa yang mau kami kerjakan lewat hidup kami, nikah kami, rumah tangga anak kami. Urapi semuanya. Hamba serahkan semua ke dalam tangan kasih Yesus. Berkat kemuliaan, berkat kerajaan dan bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang agung, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Itu Tuhan, terima kasih Ibu Arti yang memberi kesempatan, ya agak terpusing. Oh, sekarang jadi tiba jadi sembuh. Terima kasih. Saya jadi segar lagi. Jangan dilanjutkan. Amin. Terima kasih untuk Bapak Sekum yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Ya, terima kasih banyak karena tadi Bishop Isar masih belum nyala lampunya, sehingga saya minta izin untuk Bapak Sekum menyampaikan kebenaran firman.